Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi pertama kita kali ini adalah sejarah bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus tahu dulu asal-usul bahasa Indonesia. Jadi, pada sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Konon kabarnya, bahasa Melayu yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau. Jadi pada abad ke-19, bahasa Melayu merupakan bahasa penghubung antar etnis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Pada masa itu belum ada nama Indonesia, masih Kepulauan Nusantara. Nah, lalu yang menjadi alasan mengapa bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan pada saat itu, karena yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perdagangan atau bahasa pergaulan. Mengapa bahasa Melayu bisa menjadi lingua franca? Karena orang Melayu adalah orang-orang yang berada di pesisir pantai. Pada saat itu, perjalanan kebanyakan itu dilakukan melalui laut. Misalnya pedagang-pedagang asing untuk sampai ke Indonesia ini menggunakan kapal. Jadi yang pertama sekali mereka temukan adalah orang-orang Melayu, orang-orang yang berada di pesisir pantai. Makanya bahasa Melayu merupakan bahasa perdagangan atau bahasa pergaulan. Jadi mereka ketemu dengan orang Melayu dulu, baru masuk ke dalam ke daratan Indonesia. Sehingga otomatis mereka belajar bahasa Melayu dulu. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa bahasa Melayu yang dipilih bukan bahasa Jawa? Padahal penduduk Indonesia mayoritas bersuku Jawa. Suku Jawa adalah suku yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kenapa bukan suku Jawa? Kenapa yang dipilih adalah bahasa Melayu bukan bahasa Jawa? Alasannya karena bahasa Jawa mempunyai hierarki atau tingkatan atau kasta-kasta, ada ngoko, kromo, dan inggil. Jadi kenapa itulah tidak dipakai, sementara penggunaan bahasa Melayu ini hanya terbatas pada daerah-daerah Melayu saja gitu ya. Misalnya kalau bahasa Melayu Riau hanya pada penduduk di Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di Sumatera. Jadi karena itulah maka tidak dipilih bahasa Jawa, karena ada hierarki, ada tingkatan dalam bahasa Jawa. Kemudian alasan yang kedua, mengapa bahasa Melayu yang dipilih, karena struktur bahasa Melayu ini sederhana dan gampang diterima oleh suku-suku lain. Jadi kenapa bukan bahasa Jawa, kenapa bukan bahasa Batak? Karena strukturnya dianggap lebih sulit. Jadi struktur bahasa Melayu ini mampu dikuasai oleh semua suku karena strukturnya yang sangat sederhana. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kenapa bahasa Melayu, karena bahasa Melayu juga sebagai lingua franca gitu ya. Jadi bahasa Melayu sebagai lingua franca itu dapat dilihat melalui prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya. Jadi ada di prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Kota Kapur, Karangbirahi, dan lain-lain gitu ya. Jadi ini udah pernah lah kita pelajari di pelajaran sejarah dulu saya rasa. Nah, itu tadi itu adalah alasan mengapa dipilih bahasa Melayu. Nah, pada kesempatan kali ini sedikit berbeda. Saya akan memberikan soal di poin yang pertama, asal-usul bahasa Melayu. Soal ini akan kalian jawab di kolom tugas di GCR nanti. Soal yang pertama adalah uraikan sejarah singkat tentang mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa Indonesia atau bahasa penghubung Nusantara pada saat itu. Itu pertanyaan yang pertama. Oke,
Pertanyaan selanjutnya akan saya lanjutkan setelah slide saya yang berikut. Nah, setelah tadi kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia, kita masuk ke peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, kapan bahasa Indonesia itu diresmikan? Jadi, pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang luar biasa. Nah, jadi pada tahun tersebut, tokoh pemuda dari berbagai latar belakang suku, budaya membuat ikrar untuk menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, ikrar ini dicetuskan melalui Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi untuk pertama sekali bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia itu pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika pengikraran Sumpah Pemuda. Ikrar para pemuda itulah yang menjadi penyemangat muncul gerakan persatuan rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Nah, dulunya kita ketika masih Kepulauan Nusantara, kita hanya fokus pada pulau-pulau kita saja. Sumatera ya Sumatera, Jawa Jawa, Kalimantan. Kalau dulu nama Jong Sumatera, Jong Java, Jong Borneo, Jong Sulawesi itu hanya fokus pada kepulauannya masing-masing. Tapi setelah diikrarkannya Sumpah Pemuda, setelah kita mempunyai bahasa persatuan, satu bahasa yang sama, maka lebih memunculkan semangat perjuangan untuk kemerdekaan yang akhirnya kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 8 Agustus, satu hari setelah kita merdeka, bahasa Indonesia secara yuridis, secara formal diakui sebagai bahasa resmi negara dan bahasa persatuan bangsa. Jadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara itu ketika tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, usul agar bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional disampaikan oleh Muhammad Yamin, seorang politikus sastrawan dan ahli sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan jika mengacu pada masa depan bangsa-bangsa yang ada di Indonesia, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayu lah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Nah, jadi orang yang pertama sekali mencetuskan ide untuk menggunakan bahasa Melayu adalah Muhammad Yamin. Nah, itu segmen yang kedua adalah peresmian nama bahasa Indonesia. Nah, soal nomor 2 untuk materi kali ini, kapankah bahasa Melayu diresmikan menjadi bahasa negara dan bahasa persatuan bangsa secara formal? Kemudian, siapakah tokoh yang menjelaskan yang mengajukan ide untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan tersebut? Jadi ada dua, untuk segmen ini ada 2 soal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke perkembangan ejaan. Nah, untuk pertama sekali setelah muncul bahasa persatuan tersebut atau bahasa Indonesia diakui secara resmi, maka ejaan yang kita gunakan adalah ejaan fun of fashion. Fun of fashion ini adalah ejaan yang dibuat oleh orang Belanda, si Charles van Opheusden, dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Jadi orang Belanda dibantu dengan orang Melayu untuk membuat ejaan pada tahun 1896. Jadi jauh sebelum merdeka Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai ejaan yang namanya ejaan Van Opheusden sesuai dengan si pembuatnya. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Opheusden itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Nah, jadi pemerintah kolonial Belanda mengakuinya pada tahun 1901. Ciri-ciri ejaan tersebut yaitu 1, huruf I untuk membedakan antara huruf I sebagai akhiran dan karenanya disuarakan sendiri dengan diftong seperti mulai,
dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Jadi dulu penggunaan tidak menggunakan Y tapi menggunakan I. Huruf J untuk menuliskan kata jang, pajang, sajang, itu untuk Y. Huruf OE untuk menuliskan kata guru, itu umur. OE berubah menjadi U. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata makmur, akal, tak, pak. Jadi dulu menggunakan tanda apostrof atas, yaitu untuk ejaan fun of Haitian. Kemudian setelah Indonesia resmi menjadi negara Republik Indonesia pada tahun 1947, diresmikan pula ejaan baru. Namanya ejaan Republik atau juga lebih dikenal dengan ejaan Suwandi, karena dibuat oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Mr. Suwandi. Jadi ejaan itu sudah mulai mendekati dengan ejaan kita saat ini. Huruf OE diganti dengan U, tidak lagi pakai OE. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Jadi tidak lagi pakai apostrof atau tanda ain di atas, jadi pakai K. Kata ulang boleh tulis dengan angka 2. Jadi pada ejaan Suwandi, kalau ada kata ulang boleh digunakan angka 2, tapi pada ejaan kita saat ini nanti tidak boleh menggunakan tanda angka 2 lagi. Seperti kana 2, berjalan-jalan 2 gitu ya. Kemudian awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Nah, bedanya dengan ejaan kita sekarang, kalau kata depan di dengan awalan di itu berbeda penulisannya. Awalan di ditulis serangkai dan kata depan di yang menunjukkan tempat atau preposisi itu ditulis dengan terpisah. Nah, setelah itu muncul ejaan baru lagi, namanya ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Nah, ejaan Melindo ini karena ada masalah politik antara Indonesia dan Malaysia, maka ejaan ini dibatalkan, tidak jadi digunakan. Nah, ejaan selanjutnya muncul pada tahun 1972, ini pada zaman Presiden Soeharto, yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Nah, ini ejaan ini kita pakai cukup lama. EYD ini kita pakai cukup lama. Namun pada saat ini kita sudah tidak lagi menggunakan EYD. Nah, ejaan yang kita gunakan adalah ejaan Pedoman Umum Bahasa Indonesia namanya. Jadi walaupun tidak terlalu jauh perbedaan antara EYD dan PUEB, tapi nama ejaan kita saat ini bukan lagi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD yang selama ini kita kenal, tapi berubah menjadi PUEB. Nah, untuk selanjutnya PUEB ini akan kita bahas pada materi yang berbeda. Oke, sampai di sini dulu materi saya. Nah, untuk soal yang terakhir adalah jelaskan secara singkat ejaan apa saja yang sudah pernah kita gunakan dimulai dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Nah, jadi ada 4 soal esai dan 4 ini nanti akan kalian jawab di kolom tugas di GCR masing-masing. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.